Telah terjadi tragedi mengerikan di Bermuda. Mimpi buruk bagi warga Free Fire yang tak akan terlupakan. Tragedi Bermuda, tragedi mengenaskan yang meninggalkan dan menyimpan banyak kisah kelam. Tragedi Bermuda, Tragedi Bermuda. Bermuda, sebuah pulau yang terlihat tenang, penuh keindahan dan cahaya matahari. Tapi di balik itu, tersimpan kisah kelam yang tak akan terlupakan bagi penduduk Bermuda. Bertahun-tahun lalu, sebuah tragedi mengguncang pulau ini. Bukan sekadar pertempuran, tapi mimpi buruk yang meninggalkan luka yang dalam bagi penduduk ini. Jeritan, pengkhianatan, dan kehancuran. Jejak pertempuran masih tertinggal. Reruntuhan sunyi menyimpan bisikan jiwa-jiwa yang tak akan pernah kembali. Dan mereka yang pernah menyaksikannya tak akan pernah melupakan apa yang mereka lihat. Sebuah peristiwa kelam yang terkubur dalam diam. Dan inilah kisah tragedi Bermuda. Oke cuy, sebelum kita mulai di video ini, gue bakal ngebahas tragedi-tragedi mengerikan yang pernah terjadi di Bermuda. Mulai dari gimana semua ini bisa terjadi sampai tempat-tempat penuh misteri yang menyimpan cerita kelam. Jadi siapin mental lu. Kalau lu ngerasa kuat, tonton sampai habis karena cerita ini bisa bikin lu trauma cuy. Jadi kalau lu nggak berani lihat tragedinya, mending jangan nonton ya. Oke, sebelum kita mulai, pencet dulu tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komen, dan jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan tragedi-tragedi kelam Bermuda selanjutnya guys. Oke cuy, sekarang waktunya kita bahas tragedi pertamanya. Tragedi Khatulistiwa. Tahun 1945, di sebuah wilayah misterius yang dikenal dengan nama Khatulistiwa, terjadi sebuah tragedi yang bikin bulu kuduk berdiri. Saat itu, satu tim dalam misi sangat penting, tapi bukannya saling menjaga, justru salah satu dari mereka berubah menjadi mimpi buruk. Temannya yang kita samarkan sebagai Agus, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba menyerang teman setimnya sendiri. Korban merintih kesakitan, meminta tolong, tapi Agus tetap menyiksanya pelan-pelan. Sampai akhirnya nyawa itu terlepas tanpa ampun, tanpa penyesalan. Dan yang paling mengerikan, sebuah rekaman suara ditemukan berisi detik-detik terakhir dari tragedi mengerikan ini. Dan inilah rekaman terakhir dari tragedi Khatulistiwa. Gimana cuy? Ngeri banget kan? Padahal itu baru rekaman suara loh, belum doxlinya. Jujur aja nih, gue nggak mau tanggung jawab ya kalau kalian nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Soalnya doxlinya serem banget cuy. Tapi ya udah deh, kalau kalian tetap nekat mau lihat, ini dia doxlinya. Jadi tragedi ini tuh pertama kali diupload di TikTok Wagey2110 tanggal 23 September 2021 guys. Gila, udah lama banget ya. Oke, ini video aslinya cuy. Bang! Anjingan! Bang! Anjing dong nih! Anjing! Anjing doang anjing dia! Ih! Doangan dia! Wuh! Emang parah ya temennya nih guys. Udah kenok, gak di revive, malah dibiarin aja. Mana langsung diluting lagi. Bangke emang ya. Oke cuy, kita move on dulu dari tragedi Khatulistiwa ya. Karena sekarang kita masuk ke tragedi kedua yang gak kalah sadis dan mengerikan, yaitu tragedi Rimnem Village. Dan gua kasih tahu nih ya, tragedi Khatulistiwa mah masih mending cuy, belum ada apa-apanya kalau dibandingkan sama tragedi ini. Gua sih cuma bisa harap kalian kuat mental aja ya. Soalnya kalau udah lihat tragedi ini, jangan salahin gua kalau kalian trauma cuy.
karena emang sangat amat mengerikan. Oke, jadi ini tragedi mengerikan Dream Name Village. Jadi ada sebuah desa sunyi yang dikenal dengan nama Dream Name Village. Tapi desa itu dijadikan tempat pertempuran buat merebut wilayah tersebut. Dan di sana terdapat sebuah tim yang beranggotakan 4 orang yang sedang berjuang. Namun nasib berkata lain. 3 di antaranya tewas terbantai secara mengenaskan oleh musuh saat sedang merebut wilayah tersebut. Dan hanya 1 orang yang berhasil selamat. Dia berjuang mencoba bertahan, dan saat ingin menghidupkan teman-temannya, sesuatu yang janggal mulai terasa. Udara di sekelilingnya berubah dingin, dan di tengah keheningan itu dia mendengar bisikan. Arwah salah satu temannya muncul, bukan untuk meminta tolong, tapi untuk menghantui temannya sendiri. Kata-kata arwah itu terus membayanginya, penuh dendam, penuh luka, karena dia tak sempat diselamatkan. Dan yang paling menyeramkan, ditemukan sebuah rekaman suara terakhir detik-detik saat arwah temannya yang mati mulai menggentayanginya satu-satu yang selamat. Sejak kejadian itu, tak ada lagi seorang pun yang berani lewat dekat desa tersebut. Dan sekarang inilah rekaman suara terakhirnya. Aku akan merevive-mu. Bagus. Bujangin bapakmu yang tidak punya otak, bapak mancing babi. Mana bapakmu berkata bapakmu yang bisa-bisa bapakmu. Lupa aku di sini bapakmu datang dari polsek babi. Bilang kalian bapak mancing. Ngeri banget cuy suara rekamannya. Gua aja sampai nggak bisa tidur tiap malam guys, karena emang sangat mengerikan. Dan di rekaman itu masih jelas terdengar suara tembakan pas Agus lagi mati-matian ngidupin teman-temannya guys. Tapi sialnya di detik-detik terakhir pas udah mau berhasil ngidupin, malah nongol sosok arwah temannya yang mulai menghantui dia guys. Belum sempat mencerna apa yang terjadi dan masih bingung ketakutan, tiba-tiba ada bom yang terlempar ke arah Agus yang sudah tak berdaya. Ledakan dahsyat pun menewaskan Agus yang malang itu dan mengakhiri kisah kelam tim mereka untuk selamanya. Sejak hari itu, tak ada lagi yang tahu apakah arwah mereka benar-benar pergi atau masih menjadi penunggu penasaran di sana. Dan sekarang gua mau nunjukin ke kalian doxely dari tragedi Dream Name Village yang bener-bener mengerikan. Tapi serius, gua nggak mau kalian ngerasain trauma yang sama kayak gue waktu abis nonton doxely-nya. Bahaya banget. Gua aja sampai nggak nafsu makan berhari-hari cuy. Cuman ya masalahnya gua orangnya agak naif plus sedikit jahat. Jadi gua gak mau trauma sendirian cuy. Kayak banget guys kalau gua dong yang kebayang-bayang tiap malam ya. Makanya gua mau kalian juga ikutan ngerasain biar kita trauma bareng-bareng guys. Siap-siap ya nggak bisa tidur malam ini. Oke, ini dia doxely-nya cuy. Jadi tragedi ini tuh di-upload di channel YouTube Hehe Boy guys. Dan di tragedi mengerikan ini terjadi pada 18 Maret 2025 cuy. Gila, masih baru banget ya tragedinya. Nah, ini dia video aslinya cuy. Aku akan merevive-mu. Bagus. Bujangin bapakmu yang tidak punya otak, bapak mancing babi. Mana bapakmu berkata bapakmu yang bisa-bisa bapakmu. Lupa aku di sini bapakmu datang dari polsek babi. Bilang ke Mainnya bapak jangan mancing. emosi ya. Mainnya jangan emosi ya. Udah tahu bapakmu jangan sesuatu ke sini. Di marmar udah tangi 2 kali. Mainnya jangan emosi ya. Bisa ke mamamu Stop. Wow, bahaya banget cuy. Bisa-bisa gue kena darah kuning ya. Karena doxely fullnya sangat mengerikan. Gue aja ampe nggak kuat nonton sampai habis. Apalagi kalian gitu. Oke cuy, kita move on dulu dari tragedi Dream Name Village yang bener-bener ngeri itu ya. Sekarang langsung aja kita lanjut ke tragedi berikutnya guys. Kasus pembunuhan berantai kembali mengguncang wilayah Bermuda.
Teror botak FF membuat ngeri warga Bermuda. Botak F diduga dalam pembunuhan berantai ini, dan kini dirinya menjadi tersangka utama dalam kasus mengerikan ini. Tapi apa sebenarnya motif? Apa yang jadi motif botak FF sebenarnya? Di balik aksi Botak F? Botak FF diduga menjadi dalang di balik rangkaian pembunuhan yang sangat menggemparkan ini. Namun pertanyaannya, apa sebenarnya motif yang mendorong pelaku untuk melakukan aksi sekejam itu? Apa yang dibalik kepala botak itu? Sebuah dendam lama? Atau justru ada alasan yang jauh lebih gelap yang sampai sekarang masih belum pernah terungkap? Pembunuhan itu terjadi di Bermuda, tepatnya di area plantation. Di sanalah botak FF menghabisi rekan timnya sendiri dengan begitu kejam dan sadis. Motifnya masih menjadi misteri. Apakah ini sekadar pengkhianatan atau justru dialah pembunuh berantai yang selama ini bebas berkeliaran di Bermuda? Dengan tenang, ia berpura-pura menjadi teman setim korban sebelum akhirnya menghabisi mereka satu persatu. Tragedi plantation ini bikin banyak pihak curiga. Beberapa penyintas bahkan yakin aksi ini bukan yang pertama dan yang jelas bukan yang terakhir. Sampai sekarang sosok gelap botak FF masih jadi tanda tanya besar. Apakah dia pemain biasa atau pembunuh berdarah dingin yang selama ini berkeliaran di Bermuda? Setelah membantai rekan timnya sendiri di plantation, botak FF langsung kabur, menghilang entah kemana. Namun tanpa ia sadari, ada sesuatu yang tertinggal. Salah satu rekannya yang jadi korban ternyata sempat menyalakan rekaman suara sebelum ajal menjemputnya. Suara rekaman itu merekam detik-detik terakhir yang memutar suara jeritan, rintihan, hingga suara senjata yang menyiksa mereka satu persatu. Sebuah saksi bisu yang akhirnya menyingkap sisi gelap botak FF. Dan inilah suara rekaman terakhir sebelum ajal menjemputnya. Langsung botak kontol. Kerja bagus. Kerja bagus matamu. Botak kontol langsung. Botak kontol. Oh. Gimana guys? Mengerikan sekali kan aksi botak FF ini. Rekaman itu aja udah bikin merinding, apalagi Doxley-nya cuy. Karena kita udah masuk di tragedi ketiga, pasti yang nonton ini udah pada kuat kan lihat Doxley-nya. Gak akan trauma lagi kan? Oke, sekarang kita langsung masuk ke Doxley-nya aja cuy. Jadi Doxley-nya ini pertama kali diupload pada 13 Agustus 2022 guys. 1 tahun setelah terjadinya tragedi Khatulistiwa cuy. Dan lagi-lagi yang nge-upload tragedi ini masih orang yang sama yang nge-upload tragedi Rimnem Village. Ya, hehe boy cuy. Gila, ternyata selama ini dialah botak FF yang sering bikin kerusakan di Bermuda guys. Sampai semua warga Bermuda pada gerah cuy. Soalnya hampir semua tragedi berdarah di sana ulah dia guys. Benar-benar meresahkan banget cuy. Kayaknya botak FF ini harus segera ditangkap ya. Kalau bisa langsung dieksekusi mati aja cuy, sebelum makin banyak korban berjatuhan lagi guys. Oke, ini dia video aslinya cuy. Asu. Botak kontol. Kerja bagus. Kerja bagus matamu. Botak kontol asu. Botak kontol. Oh, belum main asu. Hati-hati. Kontol. Rasa main. Hati-hati. Nah, itu dia Doxley dari tragedi plantation guys. Oke cuy, kita move on dulu dari tragedi plantation ya. Sekarang kita bakal masuk ke tragedi keempat. Tragedi yang benar-benar mengerikan. Sampai warga Bermuda sendiri trauma banget cuy setelah kejadian ini. Dan gue yakin kalian yang nonton juga kalau abis lihat tragedi ini
mental kalian bisa ikut rusak cuy. Makanya siap-siap aja guys, karena gue gak mau tanggung jawab ya. Oke guys, ini dia tragedi Mill. Di Mill pernah terjadi tragedi paling mengerikan sepanjang sejarah Bermuda. Pada tahun 1945 di Bermuda, tepatnya di area Mill, sempat jadi tempat pertempuran besar saat perang melawan pasukan dari negara Purgatori. Dan di sana ada sebuah tim beranggotakan 4 orang, 3 pria dan 1 wanita, dipaksa bertarung melawan musuh yang ganas. Namun naas, di saat peperangan, salah satu pria tertembak saat berusaha menolong rekannya yang perempuan karena terjebak oleh musuh dari negara Purgatori. Sayangnya, usahanya gagal dan ia pun tewas di tempat. Sementara sang wanita yang terjebak langsung dieksekusi tanpa ampun. 2 orang lainnya masih bertahan, tapi disinilah mimpi buruk sebenarnya dimulai. Arwah pria yang tewas itu tiba-tiba bangkit, bukan hanya menghantui musuh yang membunuhnya, tapi juga menggentayangi rekan-rekannya sendiri dengan penuh dendam. Tak ada yang tahu alasan sebenarnya. Yang jelas, arwah penuh amarah itu membantai semua orang di area Mill, termasuk timnya sendiri. Dan lagi-lagi ditemukan suara rekaman terakhir yang berhasil direkam saat arwah itu membunuh semua yang ada di sana, membuat sakit. Anjing, napasnya habis coy. Dan lagi-lagi ditemukan suara rekaman terakhir yang berhasil direkam saat arwah itu membunuh semua yang ada di sana, membuat tragedi ini semakin mencekam. Sejak saat itu, roh penasaran itu terus menggerogoti isi pikiran siapapun yang berada di dekat Mill, meninggalkan rasa takut yang mencekam bagi penduduk Bermuda. Akibat tragedi mengenaskan itu, warga Bermuda tak pernah lagi berani masuk atau bahkan sekedar lewat di sekitar sana, karena mereka takut menjadi korban berikutnya dari arwah yang penuh dendam itu. Dan akhirnya Mill resmi ditutup, dibiarkan kosong, sunyi, dan dikenal sebagai tempat paling angker yang sudah memakan banyak korban jiwa. Dan inilah suara rekaman terakhir saat arwah penuh amarah itu menghabisi semua yang ada di Mill. Bang, gue mau besar tenda bang. Stop lo ngentot. Bang, gue mau besar tenda lo. Anjing. Itu yang cowok tanya goblok. Dia sampai dapat cewek anjing cewek anak. Kan udah gue bilang, rekaman suaranya itu benar-benar mengerikan cuy. Nah, sekarang gue mau cek dulu, mental kalian masih pada aman apa udah goyah nih? Kalau masih aman, tulis di komen gue masih kuat bang, biar gue tahu siapa yang masih bertahan sampai sini ya. Tapi kalau udah gemeteran, tahan dulu guys, soalnya habis ini yang lebih seru bakal muncul cuy. Yap, siap-siap karena gue bakal kasih lihat doxley-nya langsung guys. Oke, sekarang kita masuk ke doxley-nya cuy. Sebenarnya gue udah nyelam lebih dalam buat nyari siapa sih orang pertama yang nge-upload tragedi ini, tapi sampai sekarang masih nggak ketemu nih guys doxley-nya. Misterius banget cuy, sumpah. Kayak yang nge-upload tragedi ini juga ikutan hilang di telan Mill guys. Padahal gue udah nyari-nyari di TikTok, tapi yang ada malah nemu akun berbeda-beda yang nge-upload ulang tragedinya, membuat tragedi ini semakin misterius guys. Dan yap, sampai sekarang gue masih belum tahu doxley-nya siapa sih yang pertama kali nge-upload tragedinya. Jadi kalau kalian tahu, langsung komen aja cuy, biar misteri ini cepat terbongkar ya. Oke guys, ini dia rekaman tragedinya.
udah podcast bang gas. Bapak lu ngentot. Bapak lu tolol anjing. Pak lu tolol. Tolol lu semua ngentot. Bang lu mau pusatkan nggak bang? Ngentot lu ngentot. Bang gua mau pusatkan gua lu. Babi. Bapak lu tolol anjing. Itu yang cewek mainnya goblok. Gak usah main FF. Cewek tolol, cewek anjing, cewek anak haram ngentot. Gak usah tawa lu ngentot anjing. Diam lu semua babi. Serem banget kan suara rekamannya. Udah gue bilang apa? Tragedi ini sangat mengerikan cuy. Oke, tapi kita move on dulu dari tragedi Mil, karena sekarang kita bakal masuk ke tragedi paling bersejarah yang pernah terjadi di Bermuda guys. Ya, tragedi yang sampai sekarang masih jadi bahan perbincangan itu tragedi Bima Sakti. Pada tahun 1945, Bermuda dilanda perang besar melawan pasukan dari negara Purgatori. Wilayah yang mereka incar dan dijadikan medan pertempuran adalah wilayah Bima Sakti. Pasukan Bermuda yang berjumlah 11 orang berjuang habis-habisan melawan musuh dari negara Purgatori. Namun satu demi satu dari mereka gugur hingga tersisa 2 orang. Kita sebut saja namanya John dan Amba. Amba yang sudah sekarat masih sempat memberi John arahan. Ia menyuruh John untuk menembak musuh yang bersembunyi di atas bukit. Dengan sisa tenaganya, John melawan dan berhasil menyingkirkan ancaman itu. Namun perjuangannya tak berhenti sampai di situ. Amba kembali memberi arahan terakhir. Amba menyuruh John, cepat pergi ke tempat aman. Naiklah ke atas bukit Bima Sakti. Tanpa pikir panjang, John pun bergerak. Tapi naas, di puncak bukit itu ternyata pasukan Purgatori sudah tiba terlebih dahulu di sana. Amba sempat berteriak melalui handy-talkie-nya. Itu di kananmu. Mana? Di kananmu itu. Mana? Namun justru di saat yang genting itu, handy-talkie John berbunyi sangat keras, membocorkan posisinya. Musuh yang telah mengetahui itu langsung mengeksekusi John dan Amba bersama-sama tanpa ampun. Mereka berdua pun tewas mengenaskan bersama 9 rekan lainnya. Sejak saat itu, tragedi paling bersejarah di Bima Sakti menjadi kisah kelam yang tak pernah dilupakan warga Bermuda. Gimana guys? Tragis banget kan tragedi ini? Nah, beda sama tragedi-tragedi sebelumnya. Kali ini di Bima Sakti gak ada rekaman suara cuy. Tapi ternyata seluruh kejadian itu sempat didokumentasikan langsung oleh Amba di detik-detik terakhir hidup mereka. Rekaman itu jadi satu-satunya saksi bisu dari tragedi bersejarah ini. Dan ya, inilah video tragedi Bima Sakti yang berhasil terekam. Ayo, itu zona dulu bang, zona dulu bang. Oke, ini mau ke atas nih, tenang aja. Ayo tuh di kananmu. Mana? Di kananmu itu. Mana? Kananmu itu. Oke, diam, aku mau fokus nih. Bodoh kali kau. Apa pantek cewek nih, anjing, babi. Aku lagi enak. Mak. Apa nih? Rindu bapak. Gimana cuy? Tragis banget kan video dokumentasi tragedinya? Tragedi Bima Sakti ini bahkan tercatat sebagai tragedi paling bersejarah dan paling diingat oleh warga Bermuda guys, dibanding tragedi-tragedi lainnya cuy. Nah, itu dia 5 kisah tragedi Bermuda yang sangat mengerikan. Tapi sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih dalam guys. Yap, kita akan lihat timeline tragedi Bermuda cuy. Kenapa sih semua ini bisa terjadi? Apa penyebab utamanya?
Oke guys, jadi sekarang waktunya kita kupas timelinenya cuy. Kalau rame baru kita lanjut part 2 cuy, buat ngebahas timeline tragedi Bermuda lebih detail ya guys ya, plus tragedi-tragedi lain yang belum sempat kita bahas cuy, karena masih banyak banget guys tragedi Bermuda yang jauh lebih mengerikan. Jadi jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ya, dan komen lanjut part 2 bang, biar gua bikinin kelanjutannya guys. Oh iya cuy, kalau kalian pengen komen pakai centang biru biar kelihatan keren kayak gini, tinggal gabung aja ke langganan YouTube gua guys. Auto dikira seleb jir. Oke, see you di next content guys.